Pertama saya harus meluruskan itu ya, paradigma atau mindset itu ya, bahwa Islam itu bukan Arab dan Arab itu bukan Islam. Kan itu kan? Arab Saudi jangan dijadikan ukuran untuk ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak, enggak bisa. Karena dulu Anda juga tahu sendiri kan bahwa Arab Saudi atau negara-negara itu Anda tahu seperti apa kan juga zaman jahiliyah. Kalau kembali ke zaman jahiliyah mungkin enggak, sangat mungkin. Jadi jangan dinilai, yang kita nilai ya sesuai dengan syariat atau tidak, mau di mana, mau di Arab, mau di Australia, di Amerika, kalau itu tidak sesuai dengan syariat Islam, ya itu kita katakan itu tidak sesuai. Bukan ukuran, jadi Arab itu bukan ukuran maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Profesor Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah sehat Prof ya. Alhamdulillah sehat Mas. Baik, Prof. Suteki, kali ini kita mau merespon satu isu yang juga viral ya. Ini isu tentang jilbab, ya, jilbab sekolah, ya, dan isu di Twitter itu cukup bukan simpang siur ya, cukup kacau sekali ya, dan kita mengamati sampai-sampai jilbab balita itu dipermasalahkan ya. Dan kewajiban kita untuk memberikan pencerahan kan itu kan? Betul sekali Prof ya. Makanya di sini saya mau ngangkat satu berita yang menjadi triggernya Prof. Ya, pemicunya dari berita ini sehingga muncul respon dan juga penunggang isu untuk istilahnya menggugat jilbab sekolah. Nah itu. Ya baik, Prof izin saya bacakan satu berita dari CNN. Siswi SMA di Bantul mengaku depresi usai dipaksa kenakan hijab. Nah, CNN, seorang siswi kelas 10 SMAN 1 Banguntapan Bantul DIY mengaku mengalami depresi usai dipaksa mengenakan jilbab di sekolahnya. Menurut Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta, AMPPY, siswi itu mengaku dipaksa memakai hijab sebagai salah satu bagian seragam wajib ketika masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Yuliani, koordinator AMPPY selaku pendamping siswi, menceritakan peristiwa bermula ketika siswi tersebut menjalani hari pertama MPLS tanggal 18 Juli 2002. Yang bersangkutan masuk seperti biasa tanpa mengenakan hijab. Kalau dulu itu mungkin masa orientasi ya Prof. Ya, MOS. MOS ya, dulu itu MOS ya. Jadi 10 itu usia berapa? Berarti lepas SMA ya, SMP ya? Iya toh. Usia 15 apa ya? 14 ya, anak saya 12 tahun lah. 12? Oh iya baik. Masa SMP kan sekitar 12 tahun. Iya. Ya, tapi ini kelas 10 SMA, berarti sekitar 15 mungkin ya, 15 ya, tahun. Betul. Ya. Oke, Prof. Suteki, dari kasus ini di Twitter ini ramai sekali, ya. Tapi ramai ada semacam campaign gerakan mengembalikan seragam sekolah sebagaimana dulu tahun 80-an. Nah, yang kemudian pakaiannya itu tidak berjilbab. Bahkan ada satu meme yang cukup viral, ya, yang kurang lebih seperti ini, Prof. Jadi meme ini background-nya itu poster kemeja seragam AADC ya, ada apa dengan cinta. Nah, yang ada tulisan kembalikan standar seragam sekolah negeri kayak dulu. Ya. Dan sementara kalau kita lihat, Prof, kalau kita lihat dulu itu kan banyak muslimah yang dikeluarkan sekolah karena berjilbab ya. Nah, betul. Dengan adanya kasus seperti ini, apa tanggapan Prof. Suteki ya terkait dengan penggiringan seragam sekolah untuk kembali ke tahun 80-an lagi nih, Prof? Ya, pertama saya menyatakan keprihatinan ya atas komentar-komentar yang nadanya itu memang berupa kampanye untuk back to bukan basic ya. Kembali ke masa, menurut saya itu masa jahiliyah itu sebenarnya ya, masa jahiliyah. Karena perempuan muslim meskipun sudah akil balik, muslimah terutama, itu tidak diwajibkan untuk mengenakan busana yang bisa menutup auratnya itu.
Nah, jadi anjuran untuk kembali ke seragam sekolah sebagaimana dulu tidak berjilbab bagi murid muslimah ya tentu saja, Betul. itu merupakan sebuah kemunduran dan merupakan bentuk Islamofobia akut. Nah, gitu aja. Dulu saya pernah diomongin amnesia akut ya. Wah, ini Islamofobia akut ini ya. Ya, kalau menurut saya kita harus konsisten ya dengan konstitusi dan undang-undang HAM kita bahwa warga negara itu kan berhak untuk memeluk agama dan menjalankannya sesuai dengan keyakinannya. Nah, jadi kalau menjalankan agama Islam ya sesuai dengan keyakinan Islam bagaimana? Nah, negara dalam hal ini pemerintah itu kan mestinya diharapkan mampu ya untuk memenuhi kewajibannya. Untuk apa? Kalau tadi itu HAM, berarti yang sering kita bicarakan itu wajib untuk apa? To respect, to fulfill, and to protect. Jadi untuk menghormati, lalu memenuhi dan melindunginya. Nah, terkait dengan apa? Ya tadi menjalankan keyakinan agama, seluruh warga negara itu termasuk ya warga sekolah. Gitu ya. Jadi betul. saya memang prihatin di situ karena memang sebenarnya kita harus tahu bahwa seragam dan atribut khusus keagamaan itu, terutama kita soal hijab itu ya, bagi seorang muslim itu bukan sekedar atribut gitu loh ya, itu betul. syariat Islam gitu ya, dalam berbusana bagi seorang muslimah. Jadi misalnya kita mengatakan, oh ini kembali ke sana berarti ada upaya untuk namanya moderasi seragam sekolah gitulah ya. Itu tidak boleh dilakukan dengan cara meninggalkan syariat Islam dalam berbusana muslim. Karena apa? Hal itu justru akan menanggalkan penutup aurat. Itu prinsipnya. Betul. Oke, baik. Prof, sebetulnya bagaimana sih peraturan seragam sekolah yang seharusnya? Atau kemudian pertanyaannya, salah nggak sih kalau sekolah itu mengajarkan siswi yang muslimah ya, bukan yang non-muslim ya? Yang muslimah itu berjilbab. Agak panjang ini kalau cerita ini ya. Tapi dari perspektif hukum tadi saya katakan ini untuk pencerahan harus semua mengetahui ya. Kita tahu ada SKB seragam sekolah itu ya yang dibuat oleh 3 menteri, itu ada Menteri Dalam Negeri, lalu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Ya itu kan sudah dibuat, yaitu keputusan nomor 02 KB 2021. Jadi belum lama ini ya. Jadi itu nomor 025 19921 dan 219 2021. Itu karena 3 kementerian, Mas. Jadi ada 3 nomor di situ. Betul. Itu judulnya tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini prinsipnya sekolah-sekolah negeri lah ya. Kalau swasta kan itu tidak terlalu berurusan di situ. Tapi ini yang terkait dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah itu. Nah, jika kita cermati SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah ini kan sebenarnya tidak ada kata larangan berseragam khusus, dalam hal ini berjilbab. Yang ada adalah ketentuan yang melarang Pemda atau sekolah untuk mewajibkan atau melarang ya, mewajibkan atau melarang gitu ya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berseragam dan beratribut khusus terkait dengan agama tertentu. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu sebenarnya nggak ada namanya kewajiban dan tidak boleh ada pelarangan. Jadi misalnya begini nih ya, di diktum pertama berbunyi begini. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut. Nah, ketentuannya apakah tanpa kekhasan agama tertentu, berarti bebas toh mau berseragam macam mana, tapi kan tetap ada kaidah-kaidahnya. Lalu yang kedua dengan kekhasan agama tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kan gitu. Nah, jadi berdasarkan diktum pertama SKB ini, ketentuan seragam sekolah sebenarnya diserahkan kepada sekolah itu sendiri. Apakah mau berseragam atau beratribut tanpa kekhasan agama tertentu. Nah, misalnya
siswi boleh tanpa hijab ya, atau kerudung dan jilbab maksudnya ya, atau dengan kekhasan tertentu, agama tertentu, misalnya siswi harus pakaian hijab yaitu dengan kerudung dan jilbab. Nah, tapi dalam hal ini jika sekolah sudah memilih jenis seragam melalui keputusan bersama yang melibatkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah, dan juga maksudnya orang tua juga mesti diajak bicara, maka sekolah dapat membuat peraturan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan semua warga sekolah wajib mematuhi aturan tersebut tanpa apa? Ada takut melanggar HAM dan seterusnya. Wong itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, jadi begitu. Kemudian yang ini diktum yang kedua juga penting ini, Mas. Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam diktum 1. Nah, jadi di diktum kedua ini sebenarnya akan gugur ketika sesuai dengan diktum pertama, warga sekolah telah memilih menentukan seragam dan atribut khusus. Nah, jadi tolong juga betul-betul diperhatikan ya, untuk aturan ini sudah ada. Jadi intinya Pemda dan kepala sekolah itu dilaranglah secara sepihak melarang atau mewajibkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk berseragam atau beratribut khusus keagamaan tertentu. Nah, jadi ini perlu supaya semuanya memperhatikan. Tidak ada, dan tapi dalam hal ini juga tidak ada salahnya ketika misalnya kepala sekolah itu menghimbau ya, menghimbau itu kan boleh kan, karena sebagai seorang muslim misalnya ya menghimbau kepada peserta didiknya karena sudah balik-balik kan rata-rata ini kalau SMA sudah akil balik itu, sudah menstruasi, dan juga saya kira yang laki juga sudah mimpi basah lah, itu kan ukurannya di sana kan. Jadi itu sudah balik semua. Jadi baik laki maupun perempuan apa dianjurkan, bahkan kalau kita muslim mengatakan itu adalah sebuah kewajiban untuk menutup aurat. Saya kira itu nggak ada masalah. Baik. Itu ya tadi lumayan komplit sekali, Prof, untuk penjelasan terkait dengan jilbab sekolah itu. Prof, tapi saya amati salah satunya ini misalkan yang menentang ini ada Guntur Romli. Nah, dia seperti biasa dari kasus ini dia memposting jilbab, tapi konteksnya membandingkan antara jilbab sekolah dasar di Indonesia dengan jilbab di Arab. Nah, gitu. Kemudian menulis caption kayak gini, Prof. Sedih kok di sini ada kecenderungan pengen jadi orang Arab, tapi lebih Arab dari orang Arab di tanah Arab. Bahkan nggak cuma itu, Prof. Karena kasus jilbab ini sampai-sampai jilbab balita juga dipermasalahkan. Nah, ini ada tweet dari @saidiman. Balita mungil dipakaikan jilbab. Perasaan keluarga Arab aja nggak gitu-gitu amat ya. Jadi sampai segitunya, Prof, narasi untuk menyerang jilbab itu. Apa yang jenengan lihat dari sinisme ini, Prof? Adakah kaitannya mungkin dengan tadi Islamophobia atau gimana, Prof? Ya, pertama saya harus meluruskan itu ya, paradigma atau mindset itu ya, bahwa Islam itu bukan Arab dan Arab itu bukan Islam. Kan itu kan? Arab Saudi jangan dijadikan ukuran untuk ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak, enggak bisa. Karena dulu Anda juga tahu sendiri kan bahwa Arab Saudi atau negara-negara itu Anda tahu seperti apa kan, juga zaman jahiliyah. Kalau kembali ke zaman jahiliyah mungkin enggak, sangat mungkin. Jadi jangan dinilai, yang kita nilai ya sesuai dengan syariat atau tidak, mau di mana, mau di Arab, mau di Australia, di Amerika, kalau itu tidak sesuai dengan syariat Islam ya itu kita katakan itu tidak sesuai. Bukan ukuran, jadi Arab itu bukan ukuran maksud saya. Nah, saya perlu ingatkan ini, Mas, pada suatu kesempatan, ini setahu saya ya, itu Ibu Sinta Nuriyah itu mengatakan bahwa perempuan muslim tidak wajib memakai jilbab karena memang begitu adanya yang tertulis di Al-Quran jika memaknainya dengan tepat ya. Selama ini dia berusaha mengartikan ayat Al-Quran itu secara kontekstual ya, bukan tekstual. Nah, Ibu Sinta juga mengakui bahwa kaum muslim banyak yang keliru. Wah, ini ya, mengartikan ayat-ayat Quran karena melewati banyak terjemahan
berbagai pihak yang mungkin saja memiliki kepentingan pribadi. Ini bisa kita simak di tempo.com ya, 16 Januari 2020. Jadi saya punya dasarnya itu. Oke, ya, nah, 2 tahun yang lalu. Ya betul. Ya. Jadi menanggapi pernyataan Ibu Sinta Nuriyah, komentar kita ya, wah itu bisa dikatakan kok begitu gitu ya. Kok begitu amat itu. Saya merasa heran terus terang aja. Dengan pernyataan Ibu Sinta Nuriyah ini, bagaimana bisa menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib dikenakan oleh seorang muslimah. Nah, jadi oke lah begini aja lah. Jika pernyataan Ibu Sinta kemudian tadi dikaitkan dengan Guntur Romli ya dan juga Saidiman itu yang saya katakan atau kita sebut aja sinis lah dan fobia menurut saya. Seperti itu ya, maka ada beberapa pertanyaan kunci Mas yang diajukan untuk memastikan wajib tidaknya muslimah mengenakan jilbab itu. Atau hijab lah kalau kita sebut. Yang pertama, apakah menutup aurat bagi muslimah itu hukumnya wajib, sunnah atau mubah? Jawabnya apa Mas? Kan wajib, betul ya? Nah, jika wajib, berdosakah bila seorang muslimah tidak menutup auratnya? Lalu yang ketiga, apa saja yang termasuk aurat seorang muslimah? Nah, jika seluruh tubuh seorang muslimah itu kecuali muka dan telapak tangan itu merupakan aurat, maka apakah wajib untuk ditutup dan disembunyikan atau tidak? Nah, kalau itu wajib ditutup dan disembunyikan, ditutup dan disembunyikan udah Mas, bukan ditutup. Kan ada yang ditutup tapi menonjol. Nah, ini hebatnya Quran kan di sini, menutup dan menyembunyikan gitu ya. Jadi hijab itu menghijab itu kan berarti bukan hanya menutup tapi juga menyembunyikan. Nah, kalau wajib ditutup dan disembunyikan, dengan cara apa seorang muslimah itu menutup auratnya? Apakah hijabnya boleh menggunakan kayu? Boleh. Menggunakan besi? Silakan. Seng, aluminium, atau kain? Nah, lalu yang ketujuh nih, bukankah baju ataupun alat yang dapat dibuat dari bahan apapun itu dapat digunakan untuk menghijab aurat? Nah, jadi disitulah ya jilbab itu kan sebenarnya berfungsi untuk menutup aurat, tapi sekaligus juga untuk menyembunyikan tadi. Mau berbahan besi, aluminium, perak, seng atau kain, prinsipnya satu. Dari situ kita sudah dari akal akan mengatakan, belum lagi ini kita dalil Quran ya, akal pun akan menjelaskan bahwa di situ hukumnya adalah wajib berhijab. Nah, jadi bagi muslim saya kira tidak ada alasan untuk mengabaikan kewajiban menutup aurat dari pihak yang bukan mahram dan atau kecuali suami istri itu ya. Baik di rumah, di luar rumah, termasuk di sekolahan. Jadi kalau yang sinis semacam itu kita wajib curiga. Di situ namanya Islamofobia. Oke, baik. Luar biasa ya. Oke, Prof, terakhir ini terkait jilbab di sekolah. Ya. Apa rekomendasi Prof Suteki terkait rekomendasi hukum mungkin terkait dengan jilbab di sekolah? Nah, kita dasarkan pada hukum juga, kan itu. Jika kita konsekuen dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 ya konstitusi kita dan juga tadi Undang-Undang HAM ya 3999 itu termasuk juga tadi SKB lah ya, kita ngomong juga SKB Menteri tadi. Yang pertama, seharusnya pemerintah ya harus menghormati umat Islam untuk menjalankan semua ajarannya ya. Dan termasuk bagaimana tadi menjalankan ajarannya sesuai dengan keyakinan tanpa takut secara berlebihan. Yang kita sebut dengan fobia itu, tanpa ada fobia dari pemerintah maupun dari warga masyarakat juga tidak perlu takut itu. Karena kadang-kadang dengan begini, wah ini nanti akan merongrong kekuasaan pemerintah negara lah, misalnya. Enggak usah takut ke sana. Yang kedua, seharusnya pemerintah justru satu nafas melawan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila bersama umat Islam. Apa itu? Kapitalisme, komunisme, kan itu kan jelas toh? Nah, jika yang terjadi adalah pemerintah menderita justru itu Islamofobia, maka dapat kita tanyakan bahwa apa bedanya antara pemerintah dengan penjajah. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika indikasi radikalisme dan ekstremisme yang dinilai pemerintah berbahaya, itu ada misalnya, ya lebih baik apa? Pemerintah melakukan dialog. Dengan apa?
para pihak terkait. Misalnya sekolah ini kok ditengarai, wah ini radikalisme, macam-macam ekstremisme. Ya diajak bicara gitu loh. Kan kita prinsipnya kan memeluk kan, bukan menggebuk kan itu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, pemerintah seharusnya berusaha untuk meminimalisir potensi adu domba yang berbasis Islamofobia, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Karena itu nanti hanya akan menguntungkan penjajah, Mas. Penjajah dalam arti luas ya, artinya di bidang ekonomi, politik, dan seterusnya itu. Sekaligus apa? Merugikan interaksi antara pemerintah dengan warga negara maupun sesama warga negara, khususnya umat Islam itu. Nah, yang kelima, ini terakhir, pemerintah harus mampu menjamin sekolah-sekolah yang di bawah Pemda, yang misalnya mewajibkan muridnya memakai seragam dan atribut dengan kekhususan, itu tidak dibubarkan dan pengelolanya tidak diberikan sanksi. Terutama dan sekolah itu. Itu kan mereka kadang-kadang juga merasa terancam itu ya. Takut ya. Takut gitu loh. Ya, saya kira perlu dihindari penyebutan sekolah dengan julukan yang ini radikal, ekstremis ya. Intoleran ya. Sekolah-sekolah yang memang mewajibkan itu, tapi kewajiban kan dengan kesepakatan tadi ya. Jadi dengan musyawarah bersama itu ketika misalnya itu disepakati untuk diwajibkan, ya monggo aja, itu tidak ada masalah. Dan sekarang sebenarnya trennya itu kan meskipun mereka tidak berjilbab, tapi saya lihat di sekolah anak saya itu roknya tetap panjang. Jadi bukan rok-rok pendek, karena ini anak-anak ini kan sudah mulai ngerti ya Mas. SMP aja itu, apalagi SMA, itu udah ngerti apa gairah nafsu seksualnya sudah bangkit, ya kan? Karena sudah balik itu kan sudah, nek pakaiannya pendek-pendek, rok mini di atas lutut. Anak perempuan kalau bergerak aja kan kelihatan celana dalamnya macam-macam. Anda bisa bayangkan itu. Kira-kira merusak moral anak-anak itu apa tidak gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang ramai di Twitter atau di Facebook dan seterusnya itu mestinya kita sikapi dengan bijaksana ya. Jangan kemudian kita justru punya upaya untuk mengembalikan seragam ke zaman yang jahiliyah. Menurut saya itu kan untuk muslim loh ya, muslim, yang lain monggo lah. Tapi yang lain pun kan juga harus menyesuaikan, misalnya berpakaian ya tidak boleh terlalu, roknya terutama perempuan tuh terlalu mepet ya ke atas paha itu jauh dari dengkul misalnya. Itu sungguh justru akan merusak akhlak para generasi muda kita. Saya kira itu Mas. Oke, Masya Allah. Iya baik. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat dalam soal jilbab dan seragam di sekolah. Ya, baik. Terima kasih Prof. Suteki. Ya, untuk Puan dan Tuan semua, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan beragam. Iya. Dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.